Liko dan kawan-kawan pergi menemui ayah Amesio. Namun tak disangka-sangka mereka malah jatuh ke dalam jebakan The Explorer. Liko dan kawan-kawan pun terpaksa melawan Pokemon Sexeros yang dipengaruhi oleh Raquarium. Tapi untungnya mereka berhasil menetralkan Raquarium berkat kekuatan Terapagos. Namun setelahnya The Explorer malah mengaktifkan Super Strong Spear untuk yang kedua kalinya, membuat Pokemon Sexeros jauh lebih ganas dan jauh lebih berbahaya sekarang. Onyx dan Sango yang disuruh untuk mengawasi juga mengatakan bahwa eksperimen itu berhasil. Dengan tumbangnya Terapagos, tidak ada harapan bagi Rising Voltaker untuk menangkan pertarungan ini. Sementara itu, Spinel memperhatikan dari ruangannya dengan bangga. Bangga karena rencananya berjalan dengan mulus. Liko dan kawan-kawan mencoba untuk tetap tegar, mengumpulkan keberanian mereka untuk berhadapan sekali lagi melawan Pokemon Sexeros. Bersumpah untuk menyelamatkan Pokemon malang tersebut. Setelahnya pertarungan epik kembali terjadi, di mana Pokemon Sexeros secara brutal menyerang teman-temannya sendiri. Kalau saja salah satu serangan mendarat tepat sasaran, maka dipastikan Pokemon Liko dan kawan-kawan akan langsung tumbang. Oleh karenanya mereka pun berusaha sebisa mungkin agar jangan sampai kena, sambil mencari celah untuk menyerang balik. Selain kekuatan yang dahsyat, kecepatannya juga luar biasa. Ketika Liko dan Roy tetap menyemangati Pokemon mereka, Uruto yang dari awal kurang pede mengatakan dia tidak akan mampu melakukan semua ini. Sejak bertarung melawan Pokemon Sexeros, Uruto kehilangan kepercayaan diri. Seakan-akan dia tidak akan bisa menang melawan Pokemon yang sangat kuat itu. Ketika dia sedang ngelamun, teman-temannya mengingatkan dia untuk tetap fokus. Namun ketakutannya menjalari tubuhnya sehingga dia tidak bisa beraksi sedikit pun. Di saat yang bersamaan, Gogging Fire menerjang maju ke arah Sableye. Untungnya Roy bertindak cepat dengan merintahkan Kapten Pikachu untuk menahan Gogging Fire. Namun tidak peduli seberapa besarnya usaha Kapten Pikachu, dia tetap terlempar kena serangan Gogging Fire. Bahkan hanya dengan satu serangan saja mampu membalikan terastal Pokemon ke bentuk semulanya. Setelahnya satu persatu Pokemon Liko dan kawan-kawan kalah semua, tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Onyx dan Sango sangat puas dengan hasilnya, menertawakan musuh buyutan mereka dengan bangganya. Bindi dan Rubella juga senang karena berhasil melumpuhkan Pokemon Liko dan kawan-kawan. Liko dan kawan-kawan kemudian masukkan Pokemon yang sudah kalah ke dalam Pokeball. Sekarang hanya tersisa Shiny Lucario, Charcadet, dan Mega Dragonite yang akan berhadapan dengan Pokemon Sexeros yang masih berdiri dengan tegak. Liko dan kawan-kawan benar-benar dalam keadaan terpojok, dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun dalam situasi genting seperti ini, Amesio tiba-tiba muncul, memerintahkan Shiny Zygarde Thousand Arrow, menghujani Pokemon Sexeros dengan serangan bertubi-tubi. The Explorer pun dibuat sangat terkejut. Amesio lalu turun dengan gagahnya ke medan pertempuran, datang di saat ada yang membutuhkan bantuannya. Seolah-olah Amesio sekarang adalah pahlawan dan bukan penjahat lagi. Selain itu, penampilannya sudah tidak acak-acakan, menandakan bahwa dia telah berhasil mengatasi depresinya dan kembali untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Liko dan teman-temannya tentunya sangat senang melihat Amesio kembali. Sementara Uruto yang baru pertama kali bertemu dengannya menanyakan siapakah Amesio. Kalau untuk itu bisa dibahas nanti. Yang terpenting adalah bertarung dulu. Di sini diperlihatkan kalau Amesio berhasil mengumpulkan sel Zygarde dan mendapatkan Shiny Zygarde peninggalan kakeknya. Tapi sayangnya tidak diceritakan bagaimana Amesio mengumpulkan sel-sel Zygarde itu. Terlepas dari momen epik kedatangan Amesio, Spinel masih terlihat tenang, bahkan menganggap ini sangat menarik. Setelahnya Onyx dan Sango akhirnya juga join pertarungan, ingin bermain dengan Amesio yang sekarang dianggap sebagai pengkhianat. Amesio kemudian mengandalkan Shiny Zygarde dan Corviknight untuk mengalihkan perhatian Onyx dan Sango, lalu mengeluarkan Cerulege yang akan bantu Liko dan kawan-kawan menghadapi Pokemon Sexeros. Di sini Liko pun mohon untuk menjamkan kekuatan Cerulege pada Charcadet. Amesio tanpa ragu menyuruh Cerulege untuk memberikan kekuatan itu pada Charcadet, sehingga tenaga Charcadet kembali terisi penuh. Dengan demikian mereka pun bisa bertarung semaksimal mungkin. Roy lalu mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Shiny Lucario. Melihat teman-temannya begitu bersemangat, Uruto yang tadinya ketakutan akhirnya jadi berani dan mengandalkan Mega Dragonite untuk menangkan pertempuran ini. The Explorer kemudian memerintahkan Pokemon Sexeros untuk menyerang. Liko merespon dengan memerintahkan Charcadet Fire Spin ke arah Arbolipa, serangan yang super efektif.
Ketika Charcadet lengah dan hampir saja diserang Cleavor, Amicio dengan cepat merintahkan Cerulean untuk melindunginya, sehingga terjadilah pertarungan pedang-pedangan antara kedua Pokemon itu. Sementara Charcadet sedikit goyah melihat Gogging Fire yang ukurannya sangat besar. Namun Liko mengingatkannya akan pertarungan lawan Arcanine. Setelah membayangkan bahwa Pokemon itu mirip seperti Gogging Fire, akhirnya Charcadet berani melawannya. Charcadet menembakkan Ember. Namun serangan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Gogging Fire. Ketika Gogging Fire mulai mengejar-ngejar Charcadet, Charcadet langsung melompat ke mukanya untuk menghalangi pandangannya. Charcadet kemudian mengeluarkan api di sekujur tubuhnya untuk membakar Gogging Fire. Dari situ dia pun menyerap api tersebut agar bisa menembakkan Super Ember yang damage-nya lumayan besar bagi Gogging Fire. Sementara itu, Mega Dragonet berhadapan dengan Galarian Moltres, di mana Uruto ternyata masih belum bisa mengendalikan rasa takutnya dan terlihat ragu-ragu memberikan perintah. Kalau begini terus, Mega Dragonet bisa kena hit. Namun di saat itu, Roy ingat lagi dengan pertempuran mereka melawan Steelix. Roy kemudian menyuruh Mega Dragonet untuk mendekati Mega Shiny Lucario. Setelahnya, Mega Dragonet pun terbang ke arah Mega Shiny Lucario. Dan begitu waktunya sudah pas, mereka pun saling menghindar, membuat Pokemon Sixero saling bertabrakan. Ini saatnya untuk melancarkan serangan andalan mereka. Mega Shiny Lucario dan Mega Dragonet mengcombo Flash Cannon dan Hyper Beam. Sayangnya, Arbolipa menghentikan serangan itu. Charcadet jadi panik dan akhirnya kena injak Gogging Fire. Selain itu, Amicio juga dibuat kebingungan, karena di satu sisi dia harus perhatikan pertarungan melawan Onix dan Sanggo, dan ternyata Corviknight kalah. Sementara Shiny Zygarde dalam keadaan terpojok dikepung Glalie dan Garganacl. Langsung saja Sanggo merintahkan Glalie self-destruct untuk meledakkan diri. Walaupun Pokemon mereka juga ikut-ikutan kalah, tapi Shiny Zygarde pun juga tumbang. Melihat seluruh Pokemonnya dalam keadaan tak berdaya, Liko dan kawan-kawan hanya bisa pasrah berdiam diri. Nampaknya mereka tidak punya kesempatan untuk mengalahkan Pokemon Sixeros. Padahal dulunya menghadapi satu Pokemon Sixeros saja susahnya setengah mati. Apalagi sekarang kalau mereka bergabung bersama. Tentunya hasilnya sudah bisa dipastikan. Liko yang semakin putus asa akhirnya berteriak, "Yamete kudasai!" atau hentikan semua ini. Namun anehnya setelah mendengar jeritan hati Liko, seketika Pokemon Sixeros berhenti mengamuk. Bahkan kristal Aquarium yang menjalar di sekujur tubuh mereka perlahan-lahan hancur, dan mereka pun roboh tak sadarkan diri. Selain itu, Super Strong Spear juga tidak bisa diaktifkan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tidak sesuai dengan perkiraannya, Spinel tetap puas dengan hasilnya, menyuruh anak buahnya untuk mundur saja. Setelah mendapat perintah dari atasannya, The Explorer mengangkut Pokemon Sixeros yang pingsan kembali ke dalam truk, lalu membawanya kabur ke suatu tempat. Sementara Liko dan kawan-kawan masih sibuk memperhatikan Pokemon mereka yang dalam keadaan kritis. Terlebih-lebih Uruto yang sepertinya belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Namun tak lama kemudian, Dot akhirnya datang sambil ditemani Ember dan Crab. Setelahnya mereka pun mulai menyemprotkan item healing pada Pokemon yang terluka, berjanji akan merawat mereka sampai sembuh begitu sampai kapal. Setelahnya mereka pun mulai membicarakan tentang Super Strong Spear, yang dengan biadabnya menggunakan item terlarang tersebut pada Pokemon Sixeros. Di sini Amicio pun minta maaf karena belum bisa mengendalikan kekuatan Shiny Zygarde sepenuhnya. Walaupun begitu, Dot tetap menghargai usaha Amicio yang telah menyelamatkan teman-temannya. Sekilas Amicio bertatapan dengan ayahnya, tapi mungkin karena masih malu-malu, ayah Amicio malah menghampiri Liko dan minta maaf karena telah membuat mereka kesusahan. Uruto yang terlanjur benci dengan The Explorer langsung marahi ayah Amicio. Tapi Roy menyuruhnya untuk tetap tenang, sambil Liko menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk memperingatkan betapa berbahayanya item Strong Spear itu. Dot juga sudah mengumpulkan data-datanya dalam flash disk dan berikannya kepada Crab. Sebenarnya sejak dari awal Crab memang curiga dengan dampak yang ditimbulkan Strong Spear. Namun sudah terlambat untuk menghentikan Spinel karena dia memegang kekuasaan tertinggi di perusahaan Exit. Meskipun mereka punya data pendukung, tapi Spinel pasti akan mengupdate data terbaru yang menyebutkan bahwa Super Strong Spear adalah item yang aman untuk dipakai. Dikarenakan Crab tidak lagi menjabat sebagai direktur perusahaan Exit, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Amicio dengan lantang mengatakan bahwa ayahnya tidak boleh tinggal diam. Dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan penyebaran Strong Spear sebelum semuanya terlambat. Amicio juga awalnya hampir menyerah,
Tapi untungnya ada orang-orang yang mengingatkannya untuk jangan pernah menyerah dan terus mengejar impiannya. Masih dalam keadaan terombang-ambing, Crab menanyakan apa mimpi anaknya itu. Amicia menegaskan bahwa impiannya adalah mengumpulkan sel-sel Zygarde, lalu menghapuskan akuarium sesuai dengan keinginan kakeknya, dan akhirnya menghancurkan ambisi jahat Spinel. Itulah impian Amicio. Crab kembali bertanya apa yang akan dilakukannya kalau semuanya sudah tercapai. Untuk itu bisa dipikirkan nanti. Yang terpenting adalah Amicio bisa membantu orang-orang dan Pokemon demi masa depan yang cerah. Amicio rela mengorbankan segalanya untuk mencapai impiannya itu. Amicio, let's go! Pemeran utama sekalinya guys ya. Akhirnya setelah mendengar penjelasan yang mantap dari anaknya, Crab mengakui bahwa selama ini dia selalu merasa sendirian. Gideon memberinya posisi direktur hanya untuk direbut oleh Spinel. Semenjak itulah dia menghabiskan waktunya untuk selalu membuat alasan. Namun sebagai mantan pemimpin perusahaan Exit, Crab memikul tanggung jawab yang besar. Oleh karenanya dia tidak akan biarkan The Explorer berbuat sekehendak mereka. Crab juga akan bertarung dengan gayanya sendiri. Akhirnya Amicio pun mengakui ayahnya lagi, di mana ayah dan anak itu akhirnya saling berterima kasih dan bersumpah untuk saling mendukung satu sama lain. Amicio kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Rising Poltaker. Dengan tujuan yang sama, mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Amicio dengan anggota The Explorer bikinannya sendiri akhirnya pamit undur diri. Sekarang Liko dan kawan-kawan bisa kembali pulang, namun Uruto tidak mau ikut. Uruto bilang dia hanya akan jadi beban bagi teman-temannya. Dari hasil pertempuran tadi, memang sangat jelas bahwa Uruto sama sekali tidak berkutik. Bahkan dia kesulitan mengendalikan Pokemonnya sendiri, yang menyebabkan mereka akhirnya terluka parah. Uruto merasa sangat bersalah, dan untuk menebus kesalahannya, dia harus berlatih dan berlatih agar bisa menjadi lebih kuat. Meskipun masih belum tahu mau kemana, pokoknya yang penting Uruto ingin berlatih. Seketika Crocalor dan Charcadet keluar dari dalam Pokeball. Mereka sama bersemangatnya seperti Uruto dan Sableye. Bahkan kenyataannya Liko dan yang lainnya pun mengerti perasaan Uruto. Karena mereka sama-sama ingin bertambah kuat agar bisa menyelamatkan Pokemon Six Heroes. Kalau begitu ada baiknya mereka berlatih bersama saja. Tapi kalau untuk tempatnya mereka masih bingung mau latihan di mana. Jadi Uruto menyarankan untuk bertarung melawan siapapun yang mereka temui. Namun latihan seperti itu kurang efektif, karena tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuh yang mereka miliki. Ketika Roy dan Uruto mulai berdebat, tiba-tiba ada yang menelpon. Ternyata itu adalah Briar. Briar terlihat sangat bersemangat karena semua deadline sudah dia selesaikan. Buku yang menceritakan tentang Terapagos akhirnya bisa diterbitkan. Briar pun menanyakan apa yang ingin dibicarakan oleh Liko dan teman-temannya kemarin. Begitu Liko menyebut Terapagos, Briar malah semakin kegirangan dan menyuruh mereka untuk langsung datang menemuinya. Liko dan kawan-kawan bisa menemukan Briar di Blueberry Academy. Blueberry Academy merupakan sekolahan yang masih satu cabang dengan Arancia Academy. Dot juga bilang kalau sekolahan itu mengkhususkan belajar tentang Pokemon Battle. Ya artinya mereka bisa belajar banyak di sana. Akhirnya sudah diputuskan bahwa mereka akan pergi ke Blueberry Academy. Karena ini adalah kesempatan yang pas untuk meningkatkan kekuatan Pokemon mereka. Saking gak sabarannya Uruto langsung berangkat. Tapi sebelum itu, mereka harus mendiskusikan rencana ini dengan anggota Racing Poltaker lain. Untuk menyelamatkan Pokemon Six Heroes, mereka harus bertambah kuat. Dan ketika tiba waktunya, mereka berjanji pasti akan menepati janji. Beralih ke Spinel yang mengurung Pokemon Six Heroes di ruangan rahasia. Spinel mengatakan Terapagos bukanlah ancaman lagi, karena sekarang dia sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya. Apakah Spinel akan mengupgrade itemnya menjadi lebih kuat lagi? Saksikan episode berikutnya yang akan tayang pada akhir bulan Oktober. Libur lagi ya guys ya Pokemon Horizon.